Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita bersama-sama melakukan ibadah. Kita ketemu kembali sekalipun masih dalam keadaan online ya. Karena kami mau membuka tetapi masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan Bapak Ibu. Bukan berarti kita takut, tetapi kita belajar untuk taat kepada atasan kita. Itulah sebabnya kita sebentar akan melakukan ibadah online. Mari kita bersama-sama untuk naikkan doa supaya Tuhan berkarya, Tuhan bekerja di tengah-tengah kita lebih lagi sehingga kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita mau berdoa ya supaya kuasa Roh Kudus lebih lagi bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan yang menyertai dan bahkan memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, selama kami berada di rumah kami masing-masing, kami mohon kiranya Engkau Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Sekarang berbicaralah Engkau Roh Kudus. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa Surgawi, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kurang lebih 10 bulan, 9 bulan ya, kita berada di rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap berlaku dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, menjelang perayaan Natal, nanti tanggal 27 kita akan melakukan ibadah Natal dengan pembicara yang tidak asing lagi dengan Pendeta Andre Septiaji ya. Tanggal 27 kita akan melakukan ibadah secara online. Biarlah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak masuk di akal, itu seringkali terjadi dalam setiap kehidupan kita. Demikian juga ada hamba Tuhan yang sudah lanjut usianya. Kedua-duanya lanjut usianya. Dia adalah Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth yang sudah lanjut usianya, tapi setia dalam pelayanannya. Dia benar di mata Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan mereka berdua. Apa itu? Sampai pada masa usia lanjut, mereka tidak mempunyai anak. Tetapi Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan anak-anaknya atau para hamba-hambanya. Ya, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama. Dikatakan di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama. Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 kita akan baca terlebih dahulu. Ya, Injil Lukas pasalnya yang ke-1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca. Ayat yang ke-5, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Kemudian ayatnya yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapannya dengan tidak bercacat. Ayat yang ke-7, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang luar biasa
dia adalah hamba Tuhan yang hebat, saya katakan. Kenapa hebat? Karena sampai pada usia lanjut pun dia masih megang peranan yang penting dalam sebuah gereja atau sebuah rumah ibadah pada waktu itu. Dia bernama Zakaria dan dia juga punya seorang istri. Istrinya luar biasa juga, dia setia mendampingi suaminya. Ya, sekalipun dia tidak atau belum punya anak, justru pada usia lanjut, justru pada waktu itu sudah mati haid, Bapak Ibu. Tetapi karena kesetiaannya, dia mengikuti suaminya. Jadi suami istri ini seorang atau orang-orang yang luar biasa. Itulah dikatakan di dalam ayatnya yang pertama, dia dari keturunan Harun, ya, dan dia adalah orang-orang yang keturunan para imam, tapi dia memegang satu peranan yang penting di dalam sebuah rumah ibadah. Ayat yang kedua dikatakan keduanya benar di hadapan Allah. Keduanya dia memiliki satu kehidupan yang benar di hadapan Allah. Artinya, mungkin orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang dia ada keinginan-keinginan, tetapi karena dia adalah seorang imam, seorang yang telah dipakai oleh Tuhan, ya, sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dia memiliki kehidupan yang sama seperti kita. Kehidupan sehari-hari pun sama seperti kita. Tetapi dia benar di hadapan Allah. Kebenarannya itu dicatat di dalam sebuah kitab ini. Ya, benar di hadapan Allah dikatakan bukan benar karena menurut kehendaknya sendiri. Pada zaman Taurat, dia ditetapkan, dia keturunan Harun. Dan siapa Harun kita tahu? Harun adalah imam, ya, imam besar itu adalah Harun. Dan terus turun-temurun sampai kurang lebih sekian turunan. Ya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Ya, dan dia seorang yang benar di mata Allah karena dia memegang dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah sekarang ini masih ada orang-orang yang semacam itu? Masih ada. Orang-orang yang sadar siapa dirinya, orang-orang yang mengerti siapa dirinya. Biar kita belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru pada masa akhir zaman semacam ini sangat sulit kita dapati orang-orang yang hidupnya benar. Ya, bagaimana benar menurut firman Tuhan? Bagaimana benar di hadapan Allah? Ya, sekalipun orang tidak lagi suka membaca firman Tuhan, tetapi sebagaimana Zakaria, dia melakukan menurut segala perintah dan ketetapan Allah. Perintah dan ketetapan Allah. Perintah pada waktu itu diperintahkan. Ketetapan pada waktu di mana terus menerus dari tahun ke tahun itu ketetapannya Allah. Dia tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Ya. Itulah sebabnya dikatakan dia melakukan perintah Allah dengan tidak ada cacatnya. Artinya adalah biar kehidupan kita saat-saat semacam ini, ya, kalau mungkin kita melihat ke kanan atau ke kiri orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan, biar kita menjadi orang-orang Kristen yang tetap berpegang kepada perintah Allah. Bukankah kita adalah dipanggil untuk menjadi imam juga? Imam pada keluarga kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita berkiblat atau kita mengikuti teladan daripada Zakaria ini. Sekalipun dia sudah sepuh, tetapi dia melakukan bersama dengan istrinya sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin membuat dia untuk tidak melakukan bisa, tetapi dia melakukannya. Demikian juga setiap kehidupan kita. Ada banyak hal Bapak Ibu, ya, yang membuat kita saat-saat ini untuk melakukan sesuatu yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi jika kita tetap berpegang kepada perintah Tuhan, ketetapan-ketetapannya,
marilah kita melakukannya. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah. Ya, kita berkenan di hadapan Allah dan menyukakan semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya hidup kita pasti diperhatikan, dipelihara. Sama seperti Tuhan memelihara Zakaria dan istrinya. Dikatakan di sana, sayang, istrinya yaitu Zakaria sedang mandul. Kata mandul itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tidak asing buat kita, ya. Mandul itu tidak punya anak. Mungkin dicap orang yang semacam ini kena kutuk, biasanya seperti itu. Ya, tetapi kita melihat orang yang setia kepada Tuhan. Seperti Ibu Elizabeth ini. Dia tidak peduli apa kata orang. Yang penting dia taat kepada Tuhan. Sampai pada lanjut usianya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, biarlah kita belajar setia. Ya, sama seperti kedua orang ini. Imam Zakaria bersama dengan Ibu Elizabeth. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kita akan membaca Lukas 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ya, Lukas 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, yaitu Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Kemudian ayat 10, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika rombongan ini menerima undian, ya pada waktu itu ada beberapa rombongan, gitu ya, dan digilir. Pada waktu gilirannya tepat, pada giliran Imam Zakaria dan timnya, Bapak Ibu, ya, timnya ini solid begitu luar biasa, ya, taat, ya, setia kepada Imam Zakaria, ya, karena Imam Zakaria dipilih oleh Tuhan untuk mengepalai rombongan tersebut. Ketika ditunjuk, pada waktu itulah Imam Zakaria menjalankan tugas keimamannya. Bapak Ibu, sekarang ini lagi pandemi COVID-19. Ya, rasanya kita ini sudah tidak betah lagi ada di rumah. Tapi biar kita belajar taat. Ya, kita belajar setia kepada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus terus memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus terus memimpin setiap kehidupan kita. Demikian juga Imam Zakaria. Begitu lamanya dia menunggu. Tetapi pada waktu hari di mana Tuhan tepat melakukan sesuatu yang baik bagi Imam Zakaria dan Ibu Elizabeth ini, ditunjuklah mereka. Imam ini menjalankan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Dan rombongannya ada di dalam ruangan tersendiri. Imam Zakaria masuk ruangan suci, kemudian dia membakar ukupan, membakar dupa sambil berdoa kepada Allah, sambil menyembah kepada Allah. Dan yang lainnya ada di luar. Mereka dikatakan mereka sembahyang. Bapak Ibu, apakah sampai saat ini kita tetap melakukannya? Kita menyembah Tuhan. Ya, yang lainnya sembahyang. Ya, mungkin beda situasinya dengan Imam Zakaria.
Tetapi saya percaya akhir-akhir ini, tahun 2020 mulai Maret ya sampai Desember, Bapak Ibu, apakah kita tetap menyembah Tuhan? Kalau kita tetap menyembah Tuhan, pemeliharaan Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Ya, kalau kita memuji, menyembah Dia, Tuhan itu punya waktu yang tepat yang tidak bisa diprediksi. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayo kita meneladani Imam Zakaria ini. Ya, dia ditunjuk dan dia melakukannya dengan setia kepada Tuhan. Dia melakukan ibadahnya. Dia rajin beribadah. Ya, di rumah pun dia sembahyang. Ketika dia ada di satu tempat di mana diberi kepercayaan, dia lakukan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayo pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Kita tetap menyembah Tuhan. Kita tetap melakukan, ya. Kita tetap membaca firman Tuhan supaya kita bisa melakukan, karena firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Lukas 1 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13 ya. Karena kita banyak membaca firman Tuhan, biar kita melakukannya dengan penuh sukacita. Kita akan baca ayat yang ke-11. Lukas pasal 1 ayat yang ke-11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ayat yang ke-12, melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Ayat yang ke-13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu-waktu tertentu kadangkala Tuhan itu membiarkan kita gak enak jalan hidup kita. Ya, sama seperti Imam Zakaria dari muda sampai usia lanjut. Dia punya keinginan tetapi tidak pernah terlaksana. Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Ya, tapi pada waktu tertentu Tuhan tahu tepat apa yang dibutuhkan oleh Imam Zakaria. Dikatakan dia menerima janji kelahiran seorang anak laki-laki. Ya, bayangkan Bapak Ibu, dalam usia lanjut, ya bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Dalam usia lanjut pun bisa Tuhan titipin anak, karena anak adalah titipan Tuhan. Ketika itu Imam Zakaria waktu melihat malaikat itu, dia merasa ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena sepanjang tahun dia tidak pernah diberi penglihatan. Ini bukan cuma penglihatan, didatangi malaikat yang menampakkan diri kepada Imam Zakaria. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam setiap kehidupan kita, perjalanan hidup kita, kita belum pernah menerima hal-hal yang supranatural sama seperti Imam Zakaria ini. Saya percaya orang yang semacam itu dia mengalami ketakutan. Ya, siapakah gerangan dia? Mungkin dia melakukan dengan rasa yang wajahnya musam pada, waduh mungkin wajahnya itu rasa nggak enak begitu ya. Dia merasa ketakutan. Tetapi malaikat Tuhan berkata, janganlah takut. Ya, janganlah takut, hai Zakaria. Wah, ini kebiasaan Tuhan kalau dia menampakkan diri, dia selalu mengenal namanya. Ya, karena dia Zakaria. Makanya malaikat tidak salah.
Ya, Tuhan kalau menampakkan diri, Tuhan kalau berbicara kepada kita, selalu dia mesti berkata namanya. Ya, tapi akhir-akhir ini begitu banyak, maaf ya, hamba Tuhan tanda petik yang mengaku hamba Tuhan. Hai anakku, tidak pernah menyebut namanya. Tetapi jika Tuhan yang menampakkan diri, Tuhan itu mengutus siapa saja, selalu sebut namanya. Ya, kepada Imam Zakaria, malaikat Tuhan diperintahkan, datangi Zakaria dan katakan kepadanya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat ini, Bapak Ibu, ayat yang ke-13, malaikat itu berkata, jangan takut, hai Zakaria. Jelas ya, hai Zakaria, doamu telah dikabulkan. Kira-kira doanya Imam Zakaria itu apa? Ya, dia punya keinginan kan? Keinginannya apa? Dia ingin punya anak. Ya, setiap bertahun-tahun, Bapak Ibu. Mungkin sekarang ini Bapak Ibu punya pergumulan yang sama. Ya, mungkin 1 tahun masih tahan, 2 tahun masih tahan, 3 tahun. Apakah bisa tahan, Bapak Ibu? Saya punya keinginan pada waktu itu, keinginan pergi ke Israel. Sejak diberi satu oleh seorang ibu, diberi satu gambar begitu ya, gambar Israel. 1 tahun, 2 tahun saya doa, terus 3 tahun saya doa, 4 tahun lama-lama mundur, Bapak Ibu, sampai 6 tahun tidak pernah tak doa no. Tapi tahun ke-7 Tuhan itu bisa membawa saya ke sana dengan caranya yang ajaib, bukan dengan uang saya sendiri. Ya. Tuhan tahu isi hati kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ayo kita belajar setia. Setia dalam doa-doa kita. Sama seperti Imam Zakaria ini. Imam Zakaria punya keinginan supaya dia bisa mempunyai anak melalui istrinya. Tepat pada hari di mana Tuhan berbicara, sebab doamu, kata malaikat itu, telah dikabulkan. Dan istrimu Elisabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jelas ya, Yohanes. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, pada waktu itu kurang lebih 400 tahun lamanya Tuhan tidak pernah berbicara kepada siapapun. Tuhan tidak pernah menampakkan diri kepada siapapun. Kenapa ya Imam Zakaria takut? Ya, karena sebelum-sebelumnya ya, nenek moyangnya selama 400 tahun tidak pernah diberi penglihatan. Ya. Makanya ketika malaikat menyatakan diri, dia takut. Ya, mungkin takut mati kah atau lain sebagainya. Tetapi Tuhan yang luar biasa, Dia tidak membuat orang itu ketakutan sampai kaku, Bapak Ibu. Ya, justru malaikat berkata, doamu telah dikabulkan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Marilah kita bersukacita ya, menjelang Natal tahun 2020. Mungkin Natal kali ini kita tidak bisa offline, tetapi masih online. Percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus itu akan menyertai saudara. Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati saudara. Saudara yang bekerja, tetaplah bekerja. Saudara yang setia beribadah, tetaplah setia beribadah. Saudara yang setia memberikan persembahan, silakan saudara memberikan persembahan. Saudara yang telah menerima berkat yang banyak, memberikan perpuluhan, tetaplah lakukan itu. Ya, saya percaya jika Tuhan yang kita layani, Dia pernah berbicara kepada Elisabeth, Tuhan pun bisa bicara kepada Zakaria dan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, marilah kita berkata, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang bisa diandalkan. Kita akan baca yang keempat, Bapak Ibu ya. Lukas 1 ayat 14 sampai dengan 17. Engkau akan bersukacita dan bergembira,
Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Ayat yang ke-15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ayat yang ke-16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ayat yang ke-17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seorang anak yang akan dilahirkan oleh Ibu Elizabeth, ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Ia akan penuh dengan Roh Kudus. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, janji Tuhan yang selalu ditepati oleh Tuhan, dan janji Tuhan ada tujuannya. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk keperluan Tuhan, bukan untuk keperluan Elizabeth, bukan untuk keperluan Zakaria, tetapi keperluan Tuhan. Ia akan menjadi besar, ia akan dipenuhi oleh Roh Kudus, ia akan membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kalau kita menerima janji daripada Tuhan, percayalah, janji itu akan membuat nama Tuhan dimuliakan. Dan kalau Tuhan dimuliakan dalam diri kita, ya otomatislah kita pun akan terangkat derajat kita. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini apa yang telah kita pelajari, biar kita belajar bersama-sama untuk meneladani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan lanjutkan pada minggu-minggu yang akan datang. Puji nama Tuhan. Selamat pagi dan selamat kita melakukan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu buat kasih karuniamu yang begitu luar biasa. Pagi ini kami telah melakukan ibadah. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus berbicara, terus memberikan pencerahan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap berdoa buat bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, biarlah Engkau Allah yang telah memakai Presiden kami Bapak Jokowi beserta dengan wakil dan para jajarannya. Biarlah Tuhan juga yang menyertai, Tuhan berikan hikmat akal budi supaya bisa menjalankan tugas kenegaraannya, disertai rasa takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, buat jemaat Tuhan yang sampai saat ini tetap beribadah kepada Tuhan. Biar Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup mereka. Terpujilah ke nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami pulang, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit saat ini ya Tuhan. Siapapun mereka, biar Engkau Allah yang mendidik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup mereka. Terpujilah ke nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan buah berkat damai sejahtera, anugerah dan sukacita dari Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya menyertaimu sekarang, besok, bahkan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.